Mr. Beast, sang raja YouTube. Wajahnya ramah, kontennya penuh harapan. Hadiah uang tunai, mobil mewah, rumah gratis, bahkan operasi mata dan kaki. Tapi semakin besar pemberian, semakin besar pula pertanyaannya. Apakah ini bentuk kebaikan sejati atau justru proyek masif untuk membeli? Kendali, inilah sisi gelap yang jarang dibahas. Misteri di balik hadiah miliaran dan satu pertanyaan yang harus kamu pikirkan hingga akhir video. Apakah kamu masih bisa mempercayai kebaikan jika semua itu dijadikan konten? Jimmy Donaldson, alias Mr. Beast, bukan sekadar YouTuber. Dia adalah fenomena. Dengan lebih dari 400 juta subscriber, dia menguasai algoritma. Kontennya adalah Dream Factory, tempat orang miskin mendadak kaya. Tapi justru karena terlalu sempurna, muncul kecurigaan apakah ini konten atau propaganda. Banyak yang mulai bertanya, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari ini semua? Memberi adalah kekuatan, tapi ketika pemberian itu disaksikan miliaran orang, maka pemberian berubah menjadi alat. Mr. Beast bukan hanya memberi. Keep adding more money, like we can add a $5 bill there, we can add a $5 bill here, you add a $5. Dia memilih siapa yang layak diberi, dan dunia menyaksikannya. Ini menciptakan efek psikologis, loyalty loop, di mana audiens merasa utang budi, bahkan yang hanya menonton, merasa terharu, padahal mereka tidak menerima apa-apa. Banyak kritikus menyebut, ini adalah bentuk baru dari poverty porn, konten yang mengeksploitasi kemiskinan demi views dan monetisasi. Kita menangis saat orang buta bisa melihat, tapi mengapa itu harus dijadikan konten yang dimonetisasi? Bukankah memberi bisa dilakukan tanpa kamera? Atau justru kameranya adalah alat utama untuk mengendalikan narasi? Konten tantangan Mr. Beast tampak menyenangkan di luar, tapi banyak yang mengaku mengalami tekanan luar biasa. Di balik senyum mereka, ada rasa takut. Takut gagal, takut dipermalukan, takut kehilangan peluang. Mr. Beast menciptakan suasana, satu kesempatan, sekali dalam seumur hidup. Tapi bukankah itu bentuk tekanan psikologis terselubung? Banyak orang berpikir Mr. Beast adalah seorang genius yang bekerja sendiri. Tapi kebenarannya, ia dikelilingi tim kreatif, investor besar, dan bahkan jaringan bisnis yang kompleks. Perusahaan venture capital, agensi manajemen, dan pihak yang mendanai. Ekspansi bisnisnya punya andil besar. Beberapa pihak menyebut ini sebagai proyek branding manusia paling berhasil dalam sejarah internet. Beast Burger, Vegetables, aplikasi game, bahkan crypto token, semua mengarah ke satu hal. Mr. Beast bukan sekadar YouTuber. Ia adalah CEO dari kerajaan media dan ekonomi baru. Dan kebaikan adalah mata uang utama yang ia gunakan. Tapi ingat, jika kamu menguasai kebaikan, kamu bisa mengendalikan opini. Sebagian orang menyebut Mr. Beast sebagai malaikat digital. Sebagian lain menyebutnya dalang modern yang menyamarkan kontrol dalam bungkus amal. Tapi faktanya, ia telah mengubah cara kita melihat dunia. Ia membuat kita percaya bahwa untuk jadi orang baik, kita harus viral. Lalu, apakah ini era baru kebaikan atau era baru pengendalian melalui konten? Kebaikan adalah hal suci, tapi jika kebaikan itu dikemas dalam thumbnail, diberi efek slow-mo, dan dimonetisasi, apakah ia masih murni? Atau ia sudah menjadi alat untuk menguasai algoritma, perhatian, bahkan nurani manusia? Mr. Beast mungkin bukan penjahat, tapi sistem di sekelilingnya bisa jadi jauh lebih berbahaya. Tulis pendapatmu. Apakah Mr. Beast penyelamat dunia digital? Atau
Sosok yang terlalu sempurna untuk tidak dicurigai? Kalau kamu masih hidup, berarti misteri ini belum selesai. Ikuti Seven Sharks sebelum semuanya terlambat.